Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di siang hari ini video yang saya bagikan adalah seputar pakan hijauan untuk ternak. Jadi masih seputar pakan untuk ternak, dan pakan yang saya tunjukkan di sini adalah rumput odot, teman-teman. Jadi dalam mengolah rumput odot agar hasilnya maksimal, salah satu caranya adalah rutin membersihkan. Nah, teman-teman, kadangkala hal ini seringkali dilupakan oleh para peternak yang menyediakan bank pakan di lahannya. Padahal ini salah satu faktor yang cukup penting. Jadi kebanyakan yang dipikirkan itu adalah pemupukan, terus pengairan juga. Nah, tetapi hal yang sering kali dilupakan adalah pembersihan atau penyiangan. Nah, jadi saya akan tunjukkan teman-teman rumput odot yang baru saja saya panen. Nah, di lahan sebelah sini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini adalah rumput odot yang baru saja saya panen. Nah, ini dia. Jadi salah satu faktor agar maksimal yaitu adalah pembersihan. Nah, teman-teman, kalau dilihat di samping ini ya. Nah, ini lurus sampai ke situ, itu adalah rumput odot. Ini juga ada 1, 2, 3, ada 3 lajur yang kami panen sampai sebelah situ. Nah, ini baru saja kami bersihkan. Jadi kalau teman-teman lihat di samping kanan dan kirinya, itu sudah tidak ada lagi tanaman liar, yang tersisa hanya daun-daun kering. Nah, itu biarkan saja, tidak perlu dibersihkan sampai benar-benar bersih, karena memang daun-daun kering ini bisa menjadi pupuk kompos alami untuk rumput odot. Jadi biarkan saja sampai menghitam dan nanti terurai menjadi tanah yang bisa menyuburkan rumput odot itu sendiri. Nah, jadi sebagai peternak kita tidak boleh malas ya teman-teman untuk membersihkan ini, karena memang terlihat sepele tapi nanti hasilnya bisa maksimal ya. Jadi cara membersihkannya adalah sewaktu teman-teman panen. Nah, misalnya teman-teman ini panen gitu ya, terus setelah diambil, baru teman-teman langsung dilihat samping kanan dan kiri sekitar dari rumput odot yang sudah dipanen, itu segera dibersihkan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini meskipun seperti ini saja, kalau dibiarkan nanti lama-lama dia bisa berkembang biak. Nah, ini harus dicabut sampai akarnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh saja. Dan jika teman-teman rajin membersihkan, jadi setelah panen langsung dibersihkan, setelah panen langsung dibersihkan, nanti lama-kelamaan tanaman liarnya itu semakin hari semakin berkurang, karena memang kalah dengan pertumbuhan rumput odot ini teman-teman. Jadi kalau dia sudah besar, otomatis bagian bawahnya situ sudah tidak terkena matahari, dan tanaman liar yang mengganggu otomatis akan mati. Nah, ini contohnya. Ini cuma sedikit ya teman-teman. Ini adalah tanaman liar yang sudah saya bersihkan di samping kanan dan kiri dari rumput odot ini. Terlihat cuma sedikit. Nah, kalau teman-teman perhatikan di video saya yang pertama kali sebelum panen, nah ini panen kedua, dan ini belum, ini baru. Jadi yang sudah saya ambil ini panen kedua. Sebelum ini teman-teman, kalau bisa diperhatikan di video saya yang sudah lama, itu banyak sekali tanaman liar yang tumbuh di samping kanan dan samping kirinya. Jadi banyak sekali, karena memang baru panen ya. Karena memang baru tanam, sehingga pertumbuhannya itu sama antara rumput odot dan juga
dan juga tanaman liar. Akhirnya dia berebut matahari, saingan, jadi 50-50 antara rumput odot dan juga tanaman liarnya. Tetapi kalau sudah dipanen, otomatis tunas baru itu tumbuh lebih cepat daripada tanaman liar yang ada di sekitar dari rumput odot itu sendiri. Nah, itu ya teman-teman, itu adalah hal pertama jika kita ingin memaksimalkan pertumbuhan rumput odot. Untuk yang kedua adalah, nah, kalau bisa diperhatikan di video saya ini ada bagian yang basah. Nah, ini adalah salah satu cara saya untuk memaksimalkan pertumbuhan rumput odot. Jadi memaksimalkan lahan. Caranya bagaimana? Nah, ketika kita awal pertama menanam gitu, tentu tidak semua berhasil 100% dan tentu ada bagian yang tidak berhasil. Contohnya nih. Nah, ini ya, saya tunjukkan. Ini adalah rumput odot yang sudah saya panen barusan ya. Ini mepet dengan tanah ketika panen. Setelah itu, jarak sampai situ. Nah, sini. Nah, ini baru ada lagi rumput odotnya. Nah, bagian sini teman-teman, bagian sini yang basah ini, dari sampai sini. Nah, ini itu tidak tumbuh ya, tidak tumbuh. Padahal waktu pertama kali saya tanam itu saya mepet ya, pasti di sini ada tanaman rumput odotnya, tetapi tidak tumbuh. Nah, karena ini tidak tumbuh, maka dari itu saya tadi barusan gali lubang sedikit ya. Saya tanami lagi rumput odot ya. Jadi ini salah satu cara saya untuk memaksimalkan lahan. Caranya dengan seperti ini. Bagian yang kosong yang tidak tumbuh ini kita tanami ulang agar nanti produktivitasnya semakin tinggi. Jadi kita bisa panen dengan lahan yang sedikit tetapi hasilnya bisa maksimal. Nah, itu teman-teman. Jadi bibitnya dari mana? Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Jadi tadi saya tumbuk di sini, terus saya bersihkan. Nah, ini ya, ini saya bersihkan dan batang bagian bawah ini yang banyak akarnya seperti ini contohnya. Nah, ini dia contohnya. Kelihatan ya. Nah, ini saya manfaatkan untuk saya tanam lagi teman-teman. Jadi saya tanam lagi di sebelah sana tadi, bagian-bagian yang kosong. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang dia berjarak gitu ya, berjarak tidak tumbuh, dan saya lubangi lagi, saya tanam lagi. Nah, teman-teman, jadi kita sebagai peternak tentunya juga harus bisa memaksimalkan lahan kebun untuk bang pakan ternak kita, agar kita punya stok bang pakan yang melimpah ya. Jadi meskipun sudah ditanami, nanti dievaluasi lagi teman-teman, apakah bisa tumbuh semua ya, atau ada rongga-rongga yang masih belum terisi. Nah, itu dimanfaatkan teman-teman, dimanfaatkan betul, karena demi mencukupi bang pakan yang berlimpah. Jadi kita bisa swasembada bang pakan di kebun kita sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin enak dalam beternak, santai, jadi kita harus banyakin menanam bang pakan ya, bang pakan untuk ternak kita. Nah, ini adalah hal sederhana teman-teman yang saya lakukan, yang tentunya untuk mengingatkan dan memotivasi teman-teman agar apa yang saya lakukan ini juga bisa dilakukan teman-teman di peternakan teman-teman juga. Meskipun punya lahan yang kecil, tetapi kalau kita mampu memaksimalkan, tentu nanti hasilnya juga lebih baik daripada kita hanya mencari rambanan atau mencari rumput di tempat lain. Nah,
Itu ya teman-teman, jadi kita harus mandiri dan semangat terus untuk teman-teman peternak. Dan saya rasa cukup di sini video kali ini yang saya dapat bagikan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru mampir di channel kami. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.